Yang terhormat Bapak Dani, selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Programming BINUS Bandung, saya Kenneth William Noverianto dari kelas LB 75 dengan NIM 25019737722 akan mempresentasikan hasil studi kasus soal UTS Algoritma dan Programming. Di soal tersebut diminta untuk membuat program kalkulator sederhana di mana user dapat menginput data berkali-kali dan apabila user menginput karakter X, maka program berhenti. Namun di soal tersebut juga ada satu syarat di mana jika user menginput karakter N, maka hasil operasi sebelumnya bisa dijumlahkan atau dikurang atau dikali atau dibagi sesuai input user dengan bilangan yang diinputkan juga oleh user. Terkait kode yang saya buat, di line 1, 2, dan 3 saya menambahkan 3 library stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Kemudian, di dalam blok function main ini, saya mendeklarasikan sebuah array namanya word dengan ukuran 11 dan tipe datanya char untuk menyimpan nantinya sebuah string. Kemudian saya mendeklarasikan dua buah variabel 61 dan 62 dengan tipe data double. 61 nantinya untuk menyimpan nilai dari perubahan string ke floating point. 62 merupakan variabel yang nantinya digunakan untuk menyimpan bilangan desimal yang diinput user. Kemudian saya mendeklarasikan juga variabel simbol, variabel dengan nama simbol dengan tipe data char yang nantinya merujuk ke operator. Setelah itu agar user dapat menginput secara terus-menerus, saya menggunakan while true. Karena true ini merupakan ekspresi booleannya 1, maka saya menuliskan kondisinya itu 1. Di dalam blok repetition ini, saya mendeklarasikan variabel result untuk menampilkan hasil operasi dengan tipe data double. Dan kemudian, setelah itu di line 15, program diminta untuk menampilkan sebuah kalimat penjelas agar user dapat memasukkan inputannya itu di dalam sini. Kemudian program di line 17, program memastikan agar user dapat bisa menginput data yang diinginkannya. Lalu agar tadi supaya program bisa keluar ketika user menginputkan karakter X, maka saya menggunakan if word 0 sama dengan X, maka printf kalimat terima kasih, kemudian di break agar keluar dari repetition ini. Saya menuliskan word 0 karena word ini tadi variabel word ini berupa array of char atau string. Maka ketika indeksnya 0, ketika di indeks 0-nya sama dengan X, inputannya X, maka dia akan membaca statement yang ini, programnya. Nah, apabila kondisi ini tadi dipenuhi, saya program memastikan agar user menginput lagi simbol atau operatornya beserta bilangan keduanya berupa desimal. Nah, di line 25 ada 61 sama dengan out of word. Maksudnya ini fungsi out of ini merupakan fungsi dalam bahasa C yang mengubah nilai suatu char atau string ke dalam bentuk floating point. Dan nilainya itu dimasukkan atau disimpan ke dalam 61. Kemudian setelah itu, karena tadi ada syarat apabila user menginputkan N, maka hasil operasi sebelumnya bisa dioperasikan lagi menggunakan operator tambah kurang kali bagi sesuai input user dengan bilangan kedua yang diinputkan user. Nah, untuk pertama-tama saya menggunakan kondisi dulu jika word 0, jika inputannya diindekskan 0, itu sama dengan N, tidak sama dengan F, maaf, tidak sama dengan N. Langsung program masuk ke dalam blok yang ini. Kemudian program juga mengecek lagi untuk simbol ini terkait tadi operator. Apabila simbolnya tambah, maka hasilnya itu sama dengan atau result sama dengan 61 ditambah 62. Begitu juga apabila simbolnya sama dengan minus atau dikurang,
maka result sama dengan 61 dikurang 62. Begitu seterusnya dicek sampai simbol sama dengan garis miring atau bagi. Prosesnya sama. Nah, apabila kondisi yang ini tidak dipenuhi, maka program akan masuk ke blok yang ini. Kemudian program akan mengecek lagi terkait simbolnya. Apabila simbolnya tanda tambah atau plus, maka result ini menuju hasil yang sebelumnya ditambah sama dengan 62. Nah, pemisahan ini tuh sama artinya dengan result sama dengan result tambah 62. Nah, ini tuh sama. Jadi result yang sekarang itu sama dengan result yang sebelumnya ditambah dengan 6 yang 2. Ditambah dengan 62. Begitu juga jika ini tidak dipenuhi, masuk ke yang ini. Program akan mengecek jika simbolnya negatif atau minus atau dikurang, maka ya hasilnya dikurang. Program ini akan mengecek terus sampai apabila simbolnya sama dengan garis miring atau bagi. Prosesnya juga sama seperti yang sebelumnya. Apabila proses pengecekan ini telah selesai dilakukan, maka program akan masuk ke line 49, yaitu menampilkan hasilnya sama dengan result dan \n atau new line. Nah, format specifier-nya kan tadi soal menginginkan floating point, maka menggunakan %.2lf yang artinya result-nya ini bernilai desimal dengan 2 digit di belakang koma. Kemudian apabila dijalankan program ini, maka akan seperti ini. Anggap saya sebagai user ingin memasukkan nilai 10 ditambah 5. Hasilnya sekian, N dibagi 2, hasilnya 7,5. Terus saya menginput X, program selesai berhenti. Nah, jadi untuk prosesnya, ketika saya memasukkan 10 tambah 5, 10 di sini masih berbentuk string, maaf. Kemudian dicek dulu, karena ini tadi masih string, word 0 berarti 1. Dia ngecek 1, si angka 1 ini. Ini 1 ini sama dengan X bukan? Oh tidak, berarti masuk ke sini. Scan F, masuk %C, tambah 5. Kemudian 61 tadi sama dengan out of word. Berarti 10 ini diubah dari string menjadi floating point agar bisa dijumlahkan dengan 5. Setelah itu masuk ke pengecekan, masuk ke yang sini, hasilnya 15. Begitu juga dengan N. Dicek, sama seperti tadi prosesnya, ketika di input nilai N, maka masuk ke yang blok sini. Dan program mengecek simbolnya, oh ternyata pembagian ya udah berarti result yang sekarang sama dengan result yang sebelumnya atau 15 dibagi dengan 2, 7,5. Kemudian program meminta lagi karena inputan yang di sini belum X. Ketika saya memasukkan X, program mengecek dari atas lagi sama seperti sebelumnya, scan F %S ini, dan masuk ke sini. Ternyata inputannya sama dengan X, maka program menampilkan kalimat terima kasih dan break atau keluar dari repetition, kemudian return 0. Selesai. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.